mana harta asli atau harta pusaka istri yang asli nanti dipisah. Yang dibawa ketika menikah. Ya. Sama mungkin dapat hibah Ya. atau dapat warisan setelah. Kemudian mana harta pusaka suami atau harta asli suami dipisahkan dulu. Yang dimana kalau kamu menceraikan istrimu ya sudah kamu keluar dari rumahmu dan itu adalah ya semangat untuk serahkan semuanya kepada istri dan anak. Nggak perlu ada yang rumitnya. Gaji maksudnya gimana gaji? Ada tambahan lagi loh. Gaji. Mahar juga milik istri. Gaji, itu kan gaji, awal. gaji kenapa? Gaji bulanan Pak Ustaz. Apa bedanya dengan nafkah? Masya Allah karena bagus Ustaz. Gini. Kata-kata ma'ruf ini mengingatkan kita kepada kosakata lain yang akar katanya sama dengan ma'ruf ini, yaitu ain, ro, fa, membentuk kosakata urfun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Pemirsa Al-Kalam, lembaga kajian dan konsultasi Islam yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertanyaan yang saya pikir itu mewakili dari sekian banyak yang masuk di lembaga Al-Kalam adalah mengenai hubungan suami istri yang berkaitan dengan harta warisan. Ada pertanyaan dan ini senada dengan pertanyaan yang sebelumnya dan sesudahnya agak berserupaan. Ustadz, saya sudah lama bercerai, tetapi harta gonogini belum diurus sampai sekarang karena saat itu tidak mau ribet dan kurang paham. Lalu bagaimana pembagian harta gonogini menurut Islam agar kelak bisa kami pertanggungjawabkan di akhirat? Baik, intinya adalah bagaimana gonogini di dalam pandangan Islam. Dipersilahkan, siapa dulu? Ya, Pak. Silakan. Pemirsa Al-Kalam yang dimuliakan oleh Allah SWT serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terutama adalah Bapak Ibu penanya ya. Tadi kasusnya cerai Pak ya, jadi masih hidup dua-duanya. Mudah-mudahan nanti bisa segera menyelesaikan masalah tersebut karena ini adalah masalah harta ya. Setelah berpisah ya memang harus segera dipisah gitu ya. Pembagian gonogini ini yang kita pahami dari Undang-Undang Perkawinan dari pasal 86 sampai 97. Intinya adalah ketika suami istri berpisah, di situ harus dipisahkan. Mana harta pusaka atau harta asli suami, mana harta asli atau harta pusaka istri. Itu pertama yang harus dipisahkan. Kemudian sisa pertambahannya itulah yang disebut harta gonogini, harta syarikat antara suami dan istri. Adapun pembagiannya memang tidak ada ketetapan yang pasti. Di sini adalah berdasarkan perundingan dari mantan suami dan mantan istrinya ini. Bagaimana cara membaginya? Kalau antara mantan suami dan mantan istri ini bersepakat, misalnya separuh-separuh atau sepertiga, 2/3 atau berapa ya, sesuai perhitungan mereka, dengan mempertimbangkan nafkah suami kepada istri, maka pengadilan agama dalam hal ini tinggal menetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi kalau keduanya ini ada saling keberatan, maka barulah di sini peran dari pengadilan agama untuk menetapkan ya, dengan menggali informasi semaksimal mungkin dari kedua belah pihak dengan saksi dan bukti tentunya untuk menetapkan sebaiknya berapa. Tapi intinya kalau antara suami dan istri sudah sepakat, maka pengadilan agama di situ tinggal menetapkan. Terjadi mediasi atau ketetapan dari pengadilan agama
Nah, itu manakala salah satu atau keduanya ada yang tidak sepakat. Barangkali seperti itu yang kita pahami dari Undang-Undang Perkawinan dari pasal 86 sampai 97. Ya, memang tidak ada rumus yang pasti pembagiannya. Gonogini ini adalah ijtihad para ulama di tanah air, mengingat memang tanggung jawab suami, nafkah suami di Jawa ini rata-rata memang lemah ya, tidak seperti apa yang digambarkan di dalam hukum syariat Islam. Artinya tidak perlu melihat itu hartanya suami atau harta istri. Artinya harta yang ditinggalkan suami. Oke, saya ulangi ya tadi ya. Mana harta asli atau harta pusaka istri yang asli? Nanti dipisah. Yang dibawa ketika menikah. Sama mungkin dapat hibah Ya. atau dapat warisan setelah. Kemudian mana harta pusaka suami atau harta asli suami dipisahkan dulu. Harta yang dibawa ketika menikah atau didapatkan setelahnya, tapi dari jalan hibah atau dari jalan, bukan penghasilan harian. Kemudian sisanya itulah yang disebut harta gonogini. Ya. Padahal bisa jadi sisa itu pekerjaannya istri, pekerjaannya suami. Bisa jadi, makanya tadi setelah terjadi. menikah. Ya, makanya tadi rembukan dengan hitung-hitungan masa rembukan tuh ya. Misalnya PNS kan gampang ya, gaji saya segini kan jelas. Tapi kalau tidak jelas ya tadi kesepakatan. Ya, kalau sepakat, oke, ya, dengan mempertimbangkan nafkah suami terhadap istri dan anak. Kalau tidak sepakat baru pengadilan itu yang menyelidiki yang seperti itu. Artinya akan tetap didahului dengan faroidnya. Yang tadi yang di Jangan Faraid. jangan faraid dulu. Karena tidak mesti, karena Harta tidak. pusaka dulu, ini belum faraid ini. Saya separoh itu. Ya ini nggak meninggal. Ya meninggal aja, podo uripe. Ini memisahkan harta pusaka dulu. Nah, yang di tengah-tengah inilah usaha bersama. Ya ini yang jelas milik istri dipisahkan, jelas milik suami. Maksudnya iya. Harta Nanti hasil bersama. Gini loh maksud saya, kalau terjadi kasusnya istri nggak kerja, yang bekerja suami. Setelah dipisahkan harta yang jelas tadi, nah, sisanya ini apakah tetap digonogini atau milik suami? Ya ini Kan ada dia jatah kan untuk istri ada juga. Jatah yang nafkah yang wajib. Makanya rembukan itu tadi dalam rangka menetapkan itu. Apakah Sebenarnya- istri punya penghasilan, Makanya apakah hanya suami? Tidak ansih harta yang tersisa itu adalah milik Banyak. berdua, Ya. tapi bisa jadi Dirembuk tadi milik itu. suami juga. Misalnya milik suami nanti dikurangi nafkah. Balik Musyawarah tadi, urf, ya. intinya memang musyawarah. Suluh dulu. Ya. Suluh. Suluh. Ya, suluh dulu. Tetapi sebetulnya itu akan berkembang menjadi Al-Baqarah 241 itu bicara tentang bagaimana istri yang diceraikan masih mendapatkan mut'ah. Ya, Lah, bagaimana tentang mut'ah ini? keridoan. Gimana, Ustaz? Kalau mut'ah ya memang pesangon lah bahasa kita. Sangon. Jadi walaupun sudah dicerai, dia masih punya hak. Iya. Iya, cerai kita kasih pesangon. Hmm. Dan Urf dan keridoan ya. pesangon ini dimaksudkan untuk memberikan nafkah istri di masa iddah. Setelah idah sudah selesai. Selesai, sudah. Pesangon sudah selesai. Ya. Dan mestinya kalau ini dilakukan itu suatu ajaran yang baik. Kan biasanya perceraian selalu berakhir dengan pertikaian. Kalau ini kan enggak, bercerai tak kasih mut'ah. Malah di satu ayat nanti kita carikan itu seorang suami yang menceraikan istri itu pergi tanpa membawa apapun. Semuanya serahkan pada istri. Ini salah satu pendapat yang dimana kalau kamu menceraikan istrimu ya sudah kamu keluar dari rumahmu dan itu adalah ya semangat untuk serahkan semuanya kepada istri dan anakmu. Jadi dia ibro ya. Iya, itu ada satu nasihat. Tetapi walau alam secara Islam bagaimana? Ya. Baik, teman-teman semuanya, pemirsa El Kalam dimanapun antum semua berada, yang semoga saudara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang oraf atau budaya di Indonesia ini unik ya. Jadi suami istri ketika menikah itu, laki-laki perempuan ketika menikah itu udah kayak mereka kayak satu benar satu tubuh. Harta disatuin, ini satuin, bahkan mereka menyusun kerja bareng, bikin pabrik bareng dan lain sebagainya. Nah ini akan menjadi rumit ketika salah satu meninggal atau mereka berpisah. Sebenarnya dalam syariat kita yang Anda tahu ya, yang Anda tahu bahwa
dari awal harusnya tidak seperti itu. Dari awal memang harta itu memang dipisah. Jadi setahu saya istri itu punya hak atas suami. Harta suami itu 3 hal. Pertama nafkah. Nah misalnya tiap bulan dikasih jatah beras sekian, ketika sisa itu hak istri, terserah mau dijual mau diapain, itu satu. Kedua gaji, dia bukan orang luar, maksudnya dia bukan anak kita yang bisa kita suruh, bukan budak kita dan sebagainya, dia ada gaji. Gaji ini juga sesuai dengan kemampuan suami. Terus yang ketiga adalah hadiah. Nah kalau ini benar-benar diterapkan, jadi dari awal dipisah dan sebagainya, mungkin gonogini ini tidak perlu ada ya Gaji maksudnya gimana gaji? Ada tambahan lagi loh. gaji. Mahar juga milik istri. Itu kan di awal. Gaji kenapa? Gaji bulanan Pak Ustadz. Apa bedanya dengan nafkah? Masya Allah, karena bagus Ustadz. Gini. Nafkah itu untuk pengeluaran keluarga. Kalau gaji yang maksudkan Ustadz Hakim itu mungkin hanya untuk istri saja Ustadz, tanpa Tepat. ada. Tapi nggak kayak gitu. Kayak Itu saya cuma salah menyebutkan Ustadz pemahaman. Hakim aja ya. Nafkah itu untuk istri, kebutuhan rumah tetap kewajiban suami. Yang disebut nafkah itu untuk istri. Jangan pakai istilah gaji. Nggak pakai Siap, gaji. cuman salah di istilah aja kan Ustadz. Hakikatnya sama kita. Istri dan anak. Ya kalau ada genteng bocor itu termasuk nafkah apa ini untuk Itu kebutuhan Keluarga. rumah. Tanggung jawab Maskan kan, suami. kewajiban maskan, kiswah, pakaian, terus tahan, makan minum. Sandang, pangan, papan. Ya, Ya, gitu. gampangannya gitu. kesehatan, kecantikan termasuk itu nggak? Itu nafkah. Apa Kesehatan kewajiban suami. Kalau kecantikan nafkah. Intinya harta istri, harta suami, harta Betul. istri? rame-rame. Cuman pada prakteknya kita akan sulit kalau nafkah untuk istri itu dipastikan sekian-sekian pada prakteknya. Jadi kita karena hubungannya bukan hubungan Jual beli. jual beli bisnis, Transaksional. bukan, ya transaksional. Jadi tidak bisa nafkah istri tiap bulan sekian, kan tidak bisa. Pada prakteknya ya kadang-kadang semua dikasih, naik turun. sebagian hanya sebagian itu. Artinya kita memang menjadi sulit kalau kita beda dengan karyawan ya. Kalau karyawan memang gajinya segitu gitu. Nah, jadi memang gonogini ini menjadi masalah, betul kalau itu jadi pertanyaan. Tentu ada suluh tadi ya, ada kesepakatan atau uruf yang Ini ada kasus kisah nyata ya. Jadi ada sebuah perusahaan yang dibangun berdua, Sat. ya. Suami oleh suami istri, dan perusahaan ini jalan sampai sekarang. Ya. Padahal masa suami meninggal. Cuman kedua belah pihak lupa berapa saham keduanya. Kedua-duanya menjalankan. Dua-duanya punya saham, dua-duanya menjalankan. Dan itu banyak. Dan itu Banyak yang besar, terjadi. Iya. berjalan gitu loh. Ya. Nah, pertanyaannya, karena keduanya lupa, kenapa ya dulu sahamnya? Lupa. Uang biasanya kan gini, istri punya uang, masuk, suami punya uang, masuk, kerjain bersama, hasil dinikmati bareng. Nah, pertanyaan kalau suami meninggal, kan jadi harta waris. Kalau jadi harta waris kan nggak dapat nanti. Tentunya dipisah dulu harta gonogini dulu kan. Betul. Karena sebagian hasil atau perusahaan ini ada sahamnya istri. Kan harus tak lali ini. Suluh. Nah, Itu itu kan dikira-kira aja saat. nek Nggak cerai, mungkin bisa tepat. cerai suluh, nek mati ya berarti pengadilan kan yang memisahkan. Karena nggak bisa suluh lagi kan. Dikira-kira aja saat nggak mungkin bisa tepat kita itu. Ya. Dalam Kasus ke keluarga saya, istri saya juga kerja, nggak pernah minta uang ke saya dalam hal tapi semua uang saya juga semua ngambil apapun terserah dan tidak pernah saya urus berapapun. Karena toh yang mengendalikan, yang memegang juga istri. Saya punya penginapan contohnya. Walaupun penginapan sering dipakai para ustadz, jadi lebih nombok lah. Nah, artinya dari sisi itu sebetulnya ini Sering nombok sabun sama sering odol. nombok. Apalagi yang dipakai untuk anak-anak asrama belum bayar 2 tahun ini. Mudah-mudahan ini oleh pengurus Dibayar biasa. oleh pengurus. Iya. Karena 2 tahun ini belum terbayar. Gitu. Padahal listrik semuanya saya ajak semuanya. Artinya air segala macam saya ini. Dari sisi ini sekali lagi, bagaimana kalau kasusnya memang kadang kita itu tidak bisa memisahkan. Karena memang selama ini ya harta itu tercampur. Tercampur. Nah ini. Mudah-mudahan saya nggak akan cerai ya itu. Tapi kalau cerai mati ya bisa saja seperti itu. Tapi kaitannya dengan
cerai hidup memang akan jadi masalah. Karena memang bahkan kepemilikan sertifikat aja, sebagaimana kasus-kasus yang kita dulu kadang-kadang nama motor itu siapa, nama mobil siapa, nama untuk sertifikat A, B, C-nya itu beda-beda. Nah itu jalan tengahnya tetap itu ya. Jadi Solo tadi. Solo. Kalau di sini disebutkan satu Gimana, kitab Kamul Fuqaha. Jadi apabila terjadi ikhtal atau malul zaujain, terjadi percampuran harta suami dan istri dan tidak diketahui milik siapa yang lebih banyak, dan tidak ada tanda-tanda yang dapat membedakan salah satu dari keduanya itu, Ya. dan telah terjadi perceraian, maka 50-50 ya. dilihat dulu mana di antara keduanya yang kerjanya lebih keras, lebih serius dan lebih giat. Jika itu bisa diketahui, maka tentu pembagiannya ya sesuai kerja kerasnya itu. Yang lebih banyak tentu yang kerja kerasnya lebih banyak. Namun jika tidak diketahui mana yang bekerja lebih banyak, maka disitulah terjadi sulhu, terjadi perdamaian dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Wa illam yattafiqu ala syai'in min dzalik, jika itu pun sudah dilakukan kok tidak sepakat-sepakat, maka fal qauluhu biyaminihi annahu malakahu, maka yang terlebih dahulu disumpah adalah suami, bahwa suami yang berhak memiliki harta yang disengketakan itu atau yang diproblemkan itu. Tetapi jika itu sudah ditempuh tetapi ternyata masih polemik, maka masing-masing diperintahkan atau dituntut untuk melakukan sumpah dan kemudian dibagi 50%. Wallahu a'lam. Oke. Bil qaula, masyaallah. Ada lagi Ustaz Thayyib? Setayib, ya Allah. Khatimah indah. Jadi memang Banyak yang saya pahami ya di dalam kaitannya dengan pernikahan, baik masih dalam ikatan pernikahan itu atau sudah cerai ya, itu memang kata kuncinya ada 4 ya, bahkan kata ma'ruf itu ya, terkait dengan hak dan kewajiban suami istri itu juga Al-Baqarah 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Lagi-lagi patokannya tidak definitif tapi hanya ma'ruf itu. Lalu kemudian juga dalam nafkah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf lagi juga. Kemudian yang ketiga adalah juga wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Lalu yang saya mau sedikit juga masalah mut'ah tadi ya. Famatihuna bil ma'rufin au tasrihum bi ihsan tadi juga kan. Jadi memang kalau sependek yang saya pahami juga kan kata-kata ma'ruf ini mengingatkan kita kepada kosakata lain yang akar katanya sama dengan ma'ruf ini, yaitu ain ra fa, membentuk kosakata urfun yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi adat istiadat. Saya menerjemahkan bahwa ma'ruf itu menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah mengedepankan musyawarah kedua belah pihak. Yang kedua itu sesuai adat istiadat, wangune lah, istilahnya apa ya? Pasnya di tempat tersebut bagaimana? Karena tentu adat, misalnya kita kemarin berbicara tentang panai, kemudian berbicara juga dengan misalnya tetukon dan seterusnya, kan antara suatu tempat dan yang lain itu kan berbeda. Jadi sekali lagi ma'ruf itu yang pertama adanya tadi ya, semacam sulah tadi istilah bakunya kan. Yang kedua kemudian disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di situ itu kira-kira pasnya seberapa kan, seperti itu. Dan yang ketiga tentunya adalah tidak menyalahi syariat kan, seperti itu. Nah sehingga kaitannya dengan harta gono gini, saya pikir penjelasan Ustadz Paru yang pertama tadi sudah sangat jelas sekali. Ditambah lagi dari ahkamul fuqaha tadi ya, ada 2 kata kunci menurut saya yang bisa diingat. Yang pertama adalah memang tidak ada pembatasan secara definitif. Yang kedua adalah tentu kalau dalam pahala itu ada al-ajru biqadril masyaqqah, bahwa pahala itu tentu besar kecilnya ditentukan karena kepayahan ya, tingkat beratnya itu. Nah tentu sangat masuk akal kalau disampaikan ahkamul fuqaha itu mana yang lebih giat, lebih semangat, lebih keras usahanya itu yang berhak mendapatkan porsi atau persentase lebih tinggi lah.
Sehingga itu menurut saya yang perlu disepakati dari yang dari hal-hal yang tadi ya sudah dibahas itu menurut saya. Wallahu taala. Jadi bisa saja istri mendapat bagian yang banyak kalau penghasilannya lebih besar daripada Saya setuju seperti itu. Yang lain Mas Syekh monggo menambahkan karena patokannya kayaknya itu tadi yang di ahkamul fuqaha. Tapi juga itu Ustaz Wijayanto. Kalau menurut saya bukan hukum baku ya. Kalau saya lebih kepada tadi Al-Qur'an tadi ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf ya wa lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf wa 'alal mauludi lahu rizquhunna bil ma'ruf lagi. Lalu kan dengan mengatakan bil ma'ruf juga. Jadi pase piro? Pase ini kan tentu pas secara syariat, pas secara adat, kemudian pas juga secara sulah tadi. Itu sudah tiga-tiganya terpenuhi insyaallah. Yang pertama kalau kaitannya dengan gonok ini sekali lagi dengan cara suluh tadi, kalau memang kita cari kesepakatan atau juga mengikuti urf adat-adat yang berlaku di situ dengan ma'ruf, yaitu arafah itu dimengerti saling pengertian di antara kedua. Betul. Untuk itu menjadi solusi terhadap gonok ini. Kalau itu perceraian, beda kalau cerai mati. Cerai mati akan menjadi faraid. Jadi tadi kasusnya adalah cerai hidup. Maka begitulah gonok ini sehingga nanti diputuskan pada porsinya masing-masing. Dan yang paling penting jangan sampai harta yang bukan haknya, karena itu akan jadi beban berat di akhirat kita. Betul? Semua yang kita ini summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Satu harta yang tidak halal akan membebani di hari kiamat terhadap apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bagus, semangat untuk bertanya tadi bagaimana pertanggungjawab di akhirat. Mending kita itu terugikan oleh dunia tetapi kita mendapatkan Allah daripada kita mendapatkan dunia tetapi kehilangan Allah. Begitu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita ulang lagi. Mudah-mudahan ini jadi jawaban dari pertanyaan seputar gonok ini dan juga perceraian. Tetapi akan jauh lebih baik hindari perceraian. Wihdatul ummah itu jauh diutamakan daripada perceraian. Jauh lebih penting nasihat kedua setelah gonok ini adalah kalau bisa hindari betul perceraian. Allah sangat tidak suka pada perceraian. Mudah-mudahan menjadi nasihat kita bersama. Tentu yang paling dekat dengan mulut saya adalah telinga saya. Ya. Apalagi untuk para laki-laki. Jangan mudah-mudah untuk berpikir mengganti. Itu menyakitkan. Kalau lah terpaksa nambahi saja. Itu pun yang baik. Ini kok aminnya. Timbangannya adil apa enggak kalau nambahin itu? Kalau saya tanya tahu adil apa tidak itu harus dilakukan dulu. Baik, itu pembahasan lain. Takutnya kalau nggak adil termasuk wailul mutaffifin. Kurang satuan itu. Tapi bisa juga kita termasuk orang yang khaifin. Wali orang-orang yang takut. Asna sulasa rubah itu ditutup kalau kamu penakut. Tolong mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khaifin. Biar imbang kayaknya 4 jadi 2-2 itu kayaknya imbang tadi. Tapi adil apa enggak? Oh ya itu dia. Taunya adil sama tidak Dilakoni. Yang terakhir tolong diedit. Yang ini semuanya. Selamat mencoba. Baik, mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan tentu ini bagian dari serba-serbi pertanyaan yang sudah saya, karena ada banyak pertanyaan yang berserupaan, maka mudah-mudahan sudah terjawab. Sekali lagi, kalau ada hal yang kurang yang perlu ditambahkan atau diperlukan satu pelurusan, nggak apa-apa, kita terbuka. Kalau ada dalil-dalil yang lebih soreh untuk meluruskan apa yang sudah kita jawabkan, itu silahkan hubungi di bawah ini, di Al-Kalam, Lembaga Kajian Islam dan Konsultasi Mengenai Agama. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat dan memberikan solusi bagi kita semuanya. Amin. Betul-betul kita terbebas dari persoalan-persoalan yang insya Allah selamat secara dunia dan akhirat. Saya mewakili para asatidz di Al-Kalam mengucapkan wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq nun wal qalam wa masturun billahi taufik wal hidayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.